Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama Kak Fathan. Ini adalah video part ketiga dari barisan dan deret aritmatika. Ya, oke. Masih ingat apa aja yang telah kita pelajari pada video sebelumnya tentang barisan dan deret aritmatika? Yo, ada apa? Yang pertama ada yang dinamakan dengan A, ya masih ingat ya? Oke. Yang kedua ada yang dinamakan dengan B. Yang ketiga ada di sana rumus UN ya. Nah, ini yang telah kita bahas pada video sebelumnya. Sekarang kita akan membahas yang terakhir itu ada SN ya. SN. SN itu apa sih? Nah, SN ini kalau dibaca itu adalah jumlah suku ke N. Berbeda dengan UN ya, berbeda dengan UN. Kalau UN itu adalah suku ke N. Kalau misal SN itu adalah jumlah suku ke N. Kak, perbedaannya dari mana? Oke, kita lihat ke sini ya. Contoh, misal di sini ada barisan 2, 4, 6 dan seterusnya. Nah, maka masih ingat gak? Ini yang dinamakan dengan barisan atau deret? Barisan ya. Nah, ini yang dinamakan dengan barisan. Maka barisan itu erat kaitannya dengan UN atau suku ke N. Artinya kita hanya ditanyakan nilai sukunya saja ya. Misal di sini nilai suku di sini, misalnya suku ke 5, atau misal di sini nanti bisa jadi suku ke 20. Hanya nilai ini saja. Ya, hanya nilai ini saja berapa. Nah, berbeda dengan SN ya. Kalau SN itu erat kaitannya dengan deret. Nah, kalau deretnya kan masih ingat ya. Deret itu adalah penjumlahan suku-suku dari suatu barisan. Jadi kalau misal di atas ini ada barisan 2,4,6. Nah, kalau misal deretnya itu adalah 2 ditambah 4 gitu ya. Ditambah 4 ditambah 6 dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau misalkan SN artinya seperti ini teman-teman. Kita langsung ke contoh aja nih ya. Misal N-nya misal S1 artinya jumlah suku pertama. Maka kita hanya akan menjumlahkan suku pertama saja. Yang nggak bisa nggak ada yang lainnya kan? Karena di sini kan jumlah suku pertama. Artinya suku yang pertama saja yang dijumlahkan. Ya udah, karena 2 aja ya 2. Gitu ya. Nah, kalau misalkan di sini jumlah suku kedua itu berapa? Artinya kita akan menjumlahkan dari suku pertama sampai suku ke di sini. Di sini kan suku kedua ya. Maka kita akan menjumlahkan dari suku pertama sampai suku kedua. Berarti 2 ya ditambah dengan 4. Ya, berapa? 2 ditambah 4? 6 gitu ya. Kalau misalkan di sini jumlah suku ketiga. Nah, kalau jumlah suku ketiga kayak gimana? Berarti 2 ditambah 4 ya ditambah 6. Nah, Kak, ininya dari mana? 2 ditambah 4 ditambah 6? Dari sini, dari deret ini ya. 2 ditambah 4 ditambah 6. Karena di sininya akan ditanyakannya sampai jumlah suku ketiga. Nah, maka di sini kita akan menjumlahkan dari suku pertama sampai suku ketiga. Gitu ya. Begitupun kalau misalkan jumlah suku ke-10 ya. Misal jumlah suku ke-10, maka kita akan menjumlahkan dari suku pertama ya. Misal 2 ditambah 4 terus
sampai di sini ada 10 ya. Di sini 3, 4 sampai ada 10 suku yang dijumlahkan gitu ya. Oke, paham teman-teman? Insya Allah paham gitu ya. Nah, sekarang Kak, gimana kalau misalkan ditanyakannya jumlah suku ke 27? Nah, gimana ini Kak? Apakah nanti kita harus menambahkan? Terus kalau misalkan yang diketahuinya cuman ada 3 suku, U1, U2 sama U3, apa kita harus mencari dulu suku keempatnya berapa, suku kelimanya berapa, terus kita mencari tahu sampai suku ke-27-nya berapa, kemudian nanti kita jumlahkan semuanya. Ini ada rumusnya juga teman-teman. Nah, makanya di sini ada rumus SN. Ya. Oke, boleh Kakak hapus dulu nih ya. Oke. Ini jangan. Biar teman-teman ingat konsepnya kayak gimana. Di sini kita akan coba kerjakan di sebelah pinggirnya ya. Oke, kita kasih garis dulu. Oke. Nah, rumus SN itu ada 2 teman-teman ya. Yang pertama itu SN sama dengan N/2 dalam kurung 2A atau 2 dikali A ya teman-teman. Masih ingat A itu apa? Suku pertama. Oke ya. Ditambah dalam kurung lagi N-1. N itu tergantung nanti suku yang ditanyakan ya, jumlah suku yang ditanyakan ya. Misal jangan ditanyakannya jumlah suku ke-10, berarti N-nya pun diganti dengan 10 gitu ya. Sini kemudian dikali dengan beda. Nah, rumusnya hampir mirip-mirip sama barisan sama UN ya, suku ke N. Nah, oke. Yang kedua, di sini ada SN ya, sama dengan N/2. Awalnya sama, dalam kurung A ditambah dengan UN. Nah, gitu ya. Ini ada 2 rumus di sini. Kak, ini kok bisa aja ada 2 rumus sih? Iya, bisa dong. Nah, pada saat kapan kita menggunakan rumus yang atas dan pada saat kapan kita menggunakan rumus yang bawah? Kayaknya yang bawah itu lebih simpel ya Kak. Dilihat dari elemennya pun itu hanya ada beberapa, tidak seperti yang pertama. Nah, di sini kalian menggunakan rumus yang pertama itu jika suku ke N atau suku misal gini, jumlah ditanyakannya misal jumlah suku ke-10 ya, jumlah suku ke-10. Nah, masalahnya apakah U atau suku ke-10 itu diketahui atau tidak? In-nya diketahui atau tidak? Kalau misal suku ke-10-nya diketahui, maka kita bisa langsung menggunakan rumus yang bawah. Ya, karena di sini ada UN. Nih, teman-teman, nih ada UN ya. Kalau misalkan di sini ditanyakannya suku ke-10, kemudian suku ke-10-nya belum diketahui, maka dia akan menggunakan rumus yang atas. Ya, karena kalau misal menggunakan rumus yang bawah kan UN-nya belum ada. Nilai UN-nya belum diketahui. Gitu. Paham gak teman-teman? Oke. Langsung ke contoh aja deh, boleh ya. Kita langsung ke contoh. Misalkan di sini Kakak punya angka, gak apa-apa ya, yang seperti biasa kita gunakan angka
2, kemudian 4, kemudian 6 gitu ya, dan seterusnya. Ditanyakan berapakah S ke 6 misal, jumlah suku ke 6. Jadi artinya kita harus menentukan atau menjumlahkan dari suku ke 1 sampai suku ke 6 gitu ya. Oke. Nah, di sini coba kita akan menggunakan rumus. Nah, di sini kan hanya diketahui sampai U3 saja ya, teman-teman ya. Hanya diketahui sampai U3 saja. Maka karena UN-nya tidak diketahui atau U6-nya tidak diketahui, kita akan menggunakan rumus yang atas ya. Jadi SN sama dengan N-nya, oh ya, kita tulis dulu rumus ya. N per 2 dalam kurung 2A. Oke. Ditambah N-1 dikali dengan B. Gitu ya. Maka di sini N-nya berapa? N-nya 6 karena ditanyakannya jumlah suku ke 6 gitu ya. 6 per 2. Oke, kita ke bawahkan dulu. Oke, nah 6 per 2 dikali A-nya berapa? A-nya 2 ya, suku pertama. 2 berarti 2 dikali dengan 2 lagi, ditambah N-nya berapa? N 6 karena jumlah suku ke 6 kan yang ditanyakannya. 6 1 dikali dengan B. B-nya berapa? Pasti kalian udah tahu. Oh, ini Kak, bedanya adalah 2. Ya, benar banget ya. Bedanya adalah 2. Di sini kemudian kita operasikan 6 dibagi 2 berapa? 3 ya. Nah, kemudian 2 dikali 2 4. Oke, pinter. Ditambah 6 dikurang 1 berapa? 5 ya. Oke, 5 dikali 2 10. Oke, 10. Kemudian kita akan operasikan dulu yang berada di dalam kurung. 4 ditambah 10 berapa, teman-teman? 4 ditambah 10 adalah 14. Sehingga 3 dikali dengan 14 itu sama dengan berapa? Yo, berapa? 42 ya. 42. Nah, ini hasilnya. Jadi jumlah suku pertama ya dari 2, kemudian kedua, ketiga, keempat, kelima sampai jumlah suku ke-6 itu hasilnya semuanya adalah 42 gitu ya. Nah, sekarang ini kalau misalkan ya, U ke-6 sudah diketahui. Nah, tapi U ke-6 ini harus sesuai ya. Kalau misal di sininya S6, maka kalau yang diketahuinya U6 juga, maka kita menggunakan rumus yang kedua ya. Kalau misalnya yang ditanyakannya jumlah suku ke-20, maka apakah suku ke-20-nya sudah diketahui gitu ya. Jadi harus sesuai. Nah, di sini kan kita tahu bahwa dari 6 ke suku ke-4 ya, suku ke-4 ke sini itu ditambah 2 ya, ditambah dengan bedanya. Berarti di sini pasti 8. Setelah 8 pasti 10. Setelah 10 pasti 12. Oke. Nah, ini kan U5 ya, 10 itu U5. Kemudian 12 itu U6. Nah, tadi kan kita pura-pura nggak tahu nih di sini suku 6-nya berapa, maka kita menggunakan rumus yang pertama gitu ya. Nah, maka sekarang kita coba memakai rumus yang kedua karena di sini kita tahu U ke-6-nya bernilai 12 gitu ya. Oke, kita coba pakai rumus yang kedua. S N sama dengan N per 2 buka kurung A ditambah dengan UN gitu ya. Nah, S berapa yang ditanyakannya? S 6 gitu ya. Oke, S 6 sama dengan
N per 2. N-nya 6. Oke, per 2 K kurung A. A-nya berapa? Masih ingat ya? A-nya adalah sama dengan 2 gitu ya. Atau A itu suku pertama ditambah UN. Nah, UN kan ini N adalah nanti diganti dengan U6 karena N-nya diganti dengan 6 ya. Yang ditanyakannya kan jumlah suku ke-6, maka N-nya pun diganti dengan 6. Nah, U6 apakah sudah diketahui? Nah, sudah. Di sini U6 adalah 12 ya. Nah, makanya di sini tinggal ditambah aja 12 gitu ya. Nah, tinggal kita operasikan. 6 dibagi 2 berapa? 3. Kemudian 2 ditambah 12 berapa? 14. Oke. Kemudian 3 dikali 14 berapa? Hasilnya 42. Sama nggak? Oh, sama. Ya, gitu kan. Nah, maka kalau misalkan sudah diketahui sukunya ya, misal ditanyakannya jumlah suku ke-15 dan suku ke-15 itu sudah diketahui berapa nilainya, maka langsung saja menggunakan rumus yang kedua gitu ya. Nah, ini sama kan? Tuh, lihat sama. Oke, sama. Cocok banget gitu ya. Nah, oke. Video pembahasan kali ini sampai sini saja. Kalau misal kalian belum paham, silahkan diulangi lagi. Kalau misalkan sudah paham, nanti kakak akan upload video contoh pembahasannya dengan soal-soal. Silahkan kalian tonton. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa buat like, share, and subscribe gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.